mungkin ada di antara kamu yang pernah ngalamin. Kamu lagi cemas berlebihan atau lagi stres, lagi ada yang dipikirin, lagi overthinking, tapi kamu nggak mau diem aja. Kamu berusaha ngelakuin sesuatu, kamu nyibukin diri sendiri, melakukan hal-hal yang positif. Misalnya, kamu jadi rajin nge-gym, atau kamu ikut kelas yoga, atau kamu ikutan main padel sama teman-teman misalnya gitu ya. Intinya kamu menyibukkan diri supaya kamu bisa ngerasa lebih baik gitu ya. Ketika kamu lakuin, kamu happy, kamu merasa lebih baik, tapi problemnya ujung-ujungnya kamu merasa masih ada yang ganjel, masih ngerasa sedih, atau ujung-ujungnya masih ngerasa cemas, masih overthinking, dan seterusnya. Nah, kalau kamu ngerasain hal itu, ini adalah hal yang sama dirasakan oleh klien coaching saya. Klien coaching saya cerita bahwa dia berusaha menyibukkan dirinya dengan melakukan hal-hal tadi, misalnya ya, padel, yoga, traveling, keluar kota sama anak gitu ya. Tapi masih aja, ujung-ujungnya masih cemas, masih ngerasa sedih dan seterusnya. Nah, apa yang salah dan gimana solusinya? Nah, sebetulnya nggak ada yang salah ya. Semua aktivitas-aktivitas tadi itu bisa kita bilang sebagai positive action. Nggak ada yang salah dengan positive action. Tapi positive action ini harus ditambah dengan satu hal lagi. Kalau mau perubahannya itu awet buat jangka panjang. Yaitu harus ditambah dengan positive thinking. Nah, positive action plus positive thinking. Nah, ini adalah dua elemen transformasi diri yang awet untuk jangka panjang, teman-teman, ya. Kalau kita fokus saja dengan positive action tadi, itu memang sudah bagus. Itu very good gitu ya, daripada kita diam di kamar meratapi nasib gitu ya, terus berputar dengan overthinking tadi. Melakukan positive action, menyibukkan diri dengan rajin olahraga atau traveling sama keluarga, itu hal yang bagus ya. Tapi memang jangan berhenti sampai di situ, karena itu belum cukup. Lanjutkan dengan yang namanya positive thinking. Nah, inilah yang saya bantu kepada klien saya dalam proses coaching ya. Dan betul, setelah 1 jam proses coaching, yang tadi awalnya ada perasaan masih mengganjal, masih ada perasaan sedih, ada perasaan cemas, itu di akhir sesi setelah 1 jam itu sudah bisa merasa lega, sudah bisa tersenyum lagi. Ya. Nah, kenapa? Karena klien saya ini sudah punya yang namanya positive thinking lewat perubahan mindset yang saya bimbing tadi dalam proses coaching. Nah, kalau kamu merasakan hal yang sama gitu ya, udah berusaha ngelakuin activity yang kamu suka, sesuai passion kamu, sesuai hobi kamu, tapi masih merasa ada yang mengganjal, ujung-ujungnya masih cemas dan seterusnya, yuk sama-sama kita melakukan perubahan mindset sehingga kita punya yang namanya positive thinking ini. Nah, di video kali ini saya akan membimbing kamu melakukan proses yang disebut dengan EFT tapping ya. Kalau dulu di awal karir saya, kalau teman-teman ngikutin saya dari lama, memang saya dulu fokusnya itu adalah membantu klien menggunakan hipnosis. Nah, aplikasi hipnosis untuk kepentingan penyembuhan, perubahan, atau transformasi diri disebut dengan hipnoterapi. Nah, tapi makin bertambahnya ilmu, pengetahuan, saya merasa bahwa kayaknya sayang banget kalau saya membatasi diri saya hanya menggunakan satu metode saja, hanya menggunakan hipnosis. Padahal di luaran sana itu banyak banget metode-metode atau teknik yang bisa saya combine untuk membuat transformasi diri klien menjadi lebih efektif, lebih cepat. Ya, hasilnya real and then cepat ya, nggak butuh puluhan sesi, tapi hanya dalam waktu yang cepat 1-3 sesi saja, klien sudah bisa ngerasain life change, perubahan hidup gitu ya. Dan itu deep ya, perubahan yang mendalam
and radical, orang bilang gitu ya, radikal gitu ya, benar-benar uh, drastis banget gitu. Nah, that's why saya mengcombine ya hipnosis dengan tapping, dengan metode-metode yang lainnya juga. Nah, tugas kamu sekarang adalah cukup ikuti arahan aja. Ikuti bimbingan saya, sehingga nanti kamu bisa ngerasain. Yang awalnya kamu mungkin punya perasaan overthinking, ada beban di sini, ada beban di sini, itu bisa berubah menjadi enteng, menjadi ringan ya. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu mungkin merasa sedih atau merasa stres atau apapun itu, that's okay. Yuk sama-sama kita rilis, kita ganti menjadi perasaan rileks, tenang dan damai ya. Nah, yuk sekarang ambil posisi duduk yang nyaman. Kamu boleh bersandar atau berbaring bebas ya. Biarkan suara-suara di sekeliling ya, ada suara burung di situ, mungkin ada suara anak saya di luar lagi main ya sama kakeknya. Biarin itu semua membuat diri kita semakin rileks, semakin tenang dan semakin nyaman ya. Tugas kamu cukup ikuti arahan dan bimbingan saya. Sekarang, ambil posisi duduk yang nyaman. Atau kamu juga bisa berbaring dengan nyaman. Boleh. Sekarang ikuti saya ketuk-ketuk bagian samping tangan seperti ini. Boleh tangan kiri atau tangan kanan, bebas. Aktivitas mengetuk-ngetuk beberapa bagian tubuh kita disebut dengan tapping. Buat kamu yang sudah sering nonton konten-konten saya, kamu pasti tahu betapa powerfulnya efek dari melakukan tapping ya. Buat kamu yang baru pertama kali nonton konten saya, saran saya yuk ikuti aja dulu. Nanti kamu akan merasakan betapa powerfulnya teknik ini. Ketuk-ketuk di atas kepala sekarang. Alis bagian dalam. Setiap ketukan ini adalah calming signal atau sinyal yang menenangkan untuk otak kita. Samping mata, bawah mata, bawah hidung. Perlahan tapi pasti tubuh dan pikiran kamu menjadi semakin rileks. Atas dagu, dada, bawah ketiak. Sekarang ketuk-ketuk di bagian samping tangan lagi, dan kali ini pejamkan mata. Sambil kamu terus mengetuk-ngetuk dan memejamkan mata, sekarang juga munculkan dalam pikiran kamu satu hal yang paling membuat kamu overthinking. Inilah hal yang menjadi beban pikiran kamu selama ini. Mungkin ini adalah hal yang hubungannya dengan aspek kesehatan kamu, atau finansial kamu, ataupun relationship atau hubungan ya. Atas kepala ketuk-ketuk. Setiap orang punya problemnya masing-masing ya. Munculkan saja hal yang selama ini membuat kamu merasa kurang nyaman, membuat kamu overthinking, susah tidur, membuat kamu cemas mungkin ya, atau apapun itu. Alis, terus munculkan hal tersebut di dalam pikiran kamu. Jujurlah kepada dirimu sendiri. Samping mata, ketika kamu berani untuk jujur ya kepada diri sendiri, apa yang sebetulnya membuat kamu overthinking, dan pada saat yang sama kamu terus mengetuk titik-titik tapping ini, perlahan tapi pasti kamu menetralisir hal tersebut, sehingga perasaan kamu menjadi semakin tenang dan semakin rileks. Bawah mata, kamu bisa lanjutkan kalimat saya seperti ini. Lanjutkan kalimat saya. Satu hal yang membuat saya overthinking selama ini adalah titik-titik.
Lanjutkan. Bawah hidung. Satu hal yang paling membuat saya overthinking adalah titik-titik. Lanjutkan. Atas dagu. Saya merasa stres atau cemas atau emosi karena titik-titik. Dada terus munculkan memori atau ingatan tentang hal-hal yang membuat kamu overthinking. Bawah ketiak teruslah jujur kepada diri sendiri supaya kita bisa menetralisir perasaan tersebut. Kalau kamu ragu-ragu atau malu-malu ya dalam mengakui masalah kamu, maka akan menjadi sulit untuk kita rilis. Tapi begitu kamu mau jujur, maka semakin mudah untuk kita merilis dan membuat perasaan kita kembali normal, kembali tenang, kembali rileks. Ketuk-ketuk di bagian samping tangan. Ucapkan, meskipun selama ini saya overthinking, saya sayang banget sama diri saya. Lagi ya, meskipun selama ini saya overthinking, stres, cemas, atau emosi, saya tetap menyayangi diri saya. Sekali lagi, meskipun selama ini saya overthinking, stres, cemas, mulai sekarang saya memilih untuk kembali tenang. Atas kepala, ketuk-ketuk, dan terus ya, akui apa yang kamu rasakan. Ya, selama ini saya overthinking. Ali, saya cemas berlebihan. Samping mata, saya merasakan stres. Bawah mata, terkadang saya merasakan emosi yang negatif. Bawah hidung, saya capek terus-terusan seperti ini. Atas dagu, tapi saya bingung gimana cara mengatasinya. Dada, saya nggak mau seperti ini terus. Bawah ketiak, kalau saya seperti ini terus, saya pasti semakin menderita. Sekarang ketuk-ketuk di bagian samping tangan, ambil nafas yang panjang, dan hembuskan. Ucapkan, mulai sekarang, saya memilih untuk kembali tenang. Atas kepala lagi, mulai hari ini, saya memilih untuk kembali tenang. Alis, ucapkan, mulai detik ini, saya memilih untuk kembali tenang. Samping mata, semakin hari semakin tenang. Bawah mata, semakin hari semakin rileks. Bawah hidung, mulai sekarang saya adalah pribadi yang baru. Atas dagu, saya tenang, percaya diri, dan penuh kendali. Dada, mulai sekarang saya bisa mengendalikan pikiran dan perasaan saya.
Bahwa ketika saya semakin sadar, saya adalah pemilik tubuh dan pikiran saya. Samping tangan, saya punya kendali penuh atas tubuh dan pikiran saya. Atas kepala, iya, selama ini saya dikuasai oleh perasaan-perasaan yang negatif. Tapi mulai hari ini, saya mampu menguasai tubuh dan pikiran saya. Samping mata, saya bisa kembali tenang, kembali rileks, dan kembali damai. Bawah mata, saya bersyukur Tuhan memberikan saya kekuatan. Bawah hidung, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan saya kemudahan untuk berubah menjadi lebih baik. Atas dagu, mulai sekarang saya adalah pribadi baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dada, saya tenang, percaya diri, dan penuh kendali. Bawah ketiak, saya semakin sering tersenyum, dan semangat di dalam diri saya kembali membara. Mulai sekarang, saya bisa beraktivitas dengan normal dan penuh semangat. Sekarang berhenti mengetuk-ketuk, ambil nafas yang panjang lewat hidung. Hembuskan perlahan. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang lewat hidung. Hembuskan, perlahan-lahan buka mata. Rasakan perasaan kamu menjadi semakin rileks, tenang, dan nyaman. Rasakan betapa tenangnya dirimu. Rasakan pandangan terang, tubuh terasa nyaman. Kamu merasa lebih baik sekarang? Kalau ya, very good. Harapan saya dalam waktu yang singkat ini, kamu sudah bisa merasakan ada perubahan positif di dalam diri kamu. Ada perasaan nyaman di dalam diri kamu. Ada transformasi diri yang terjadi detik ini, ya. Hanya dalam waktu yang singkat. Kalau kamu merasakan ada perubahan, kamu boleh tulis ya di kolom komentar apa yang kamu rasain setelah kamu mempraktekannya. Kalau ada di antara kamu yang belum merasakannya, masih ada yang mengganjal, kamu ulangi prosesnya dari awal sampai akhir. Kamu ikuti instruksi, arahan, dan bimbingan saya dengan sungguh-sungguh ya. Bukan cuma sekedar ngetuk-ketuk, tapi kamu betul-betul mengikuti, mengungkapkan, mengucapkan apa yang menjadi perasaan kamu, maka kamu akan merasakan perasaan kamu menjadi lebih tenang. Very good ya. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah mau praktek dari awal sampai akhir. Harapan saya video ini bermanfaat, konten ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.